Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Kita bersyukur, puji nama Tuhan, di mana kita boleh memasuki minggu pertama pada bulan Oktober ini. Dan terima kasih juga buat semua kehadiran jemaat pada pagi hari ini. Semua siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara semuanya, sebelum kita akan memasuki ibadah kita, biarlah kita mengambil waktu sejenak. Kita saat teduh dimulai. Firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 72 ayat 18 sampai dengan 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh menikmati kasih karunia Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi pengharum terang di hadapan kami. Terima kasih Tuhan.
nama-Mu Tuhan. Sebab kasih setiamu selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami ini Bapa menjadi dupa yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kami terus mengundang Roh-Mu hadir di tengah-tengah ini, ibadah kami ini. Biarlah Roh-Mu hadir di tempat ini. Roh-Mu semakin menyala-nyala dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami ini. Kami mau lebih lagi untuk menikmati hadirat-Mu. Kami mau menari, memuji, menyembah Engkau. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan indah bagi Tuhan saudara-saudara. Sebelum kita akan memuji menyembah Tuhan, mari berikan dulu salam kanan kiri muka belakang. Ya, kehadiran saudara semua menjadi sukacita bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkat anak kita, berkat anak cucu kita. Amin. Mari sama-sama kita menari bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan. Mari sama-sama kita katakan berbahagialah
Kasih tidak ada mustahil bagi orang percaya, amin. Bagaimana orang-orang berbahagia, amin. Tuhan memberikan janji yang baru dalam menunggu. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari kita bertepuk tangan, saudara-saudara. Kita percaya adalah kita adalah orang-orang yang diberkati, dan sekalipun kita saat berada di dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Haleluya.
takkan pernah meninggalkan. Ku melihat Kaulah harapan, jalan kuasamu yang tak sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Naungi
Terpujilah Engkau Allah kami, Bapa dan Raja kami. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Di saat kami lemah, Engkau hadir menguatkan setiap kami. Di saat kami bersusah hati, Engkau hadir menghibur kami. Di saat kami merasa sendiri di tengah-tengah dunia ini, Engkau ada menemani setiap kami. Dan ketika kami berjalan di dalam kegelapan dunia ini, Engkau ada menerangi setiap langkah hidup kami. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan, tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur kepadamu. Tidak ada alasan kami untuk tidak datang beribadah kepadamu. Sebab Engkau begitu baik bagi kami. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Biarlah kami terus menyadari dan melihat bahwanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami. Engkau satu-satunya sumber segala kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bisa beribadah menikmati baik-Mu. Kami bisa bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami, memuji menyembah Allah kami yang hidup. Dan kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Dalam pujian penyembahan kami ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahwa kami terus untuk memiliki hati yang rindu, yang haus untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami memang diciptakan hanya untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau duduk tenang di hadapan-Mu. Kami mau mendengar Engkau berbicara bagi kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami bukakan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian dan pemahaman, sehingga apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami pelajari pada hari ini, itu dapat memberkati setiap kami, mengubahkan hidup kami, membaharui hidup kami, terlebih meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu saja yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan hamba-Mu, biarlah hamba menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semua? Luar biasa, amin. Tetap semangat saudara. Ya, kita bersyukur Bapak Saudara pada hari ini Tuhan begitu baik bagi kita. Atas anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama pada hari ini Bapak Saudara. Nanti siapkan juga hati kita untuk kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudusnya, sembari kita mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada bulan ini tema yang kita angkat adalah bejana di tangan penjunan. Kalau bulan lalu kita sudah belajar berbudaya pada firman Tuhan, dan pada bulan Oktober ini kita akan belajar dengan satu tema saudara, yaitu bejana di tangan penjunan. Nah saudara, tema ini kita angkat supaya mengingatkan kita kembali seluruh jemaat-jemaat Tuhan bahwa hidup kita ini adalah sepenuhnya milik Tuhan. Ya. Karena Paulus juga berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang bukan milikku lagi, tapi Kristus yang diam di dalamku. Ya. Jadi saudara, tema ini akan mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah sepenuhnya milik Tuhan. Tuhan berdaulat penuh untuk membentuk dan membaharui setiap kehidupan kita, sehingga hidup yang kita jalani ini adalah kehidupan yang seturut dalam kehendak dan rencana Tuhan saja. Ya.
Kadang kita berpikir bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang sesuai dengan keinginan kita, yang sesuai dengan kehendak kita, yang sesuai dengan kemauan kita. Tapi pada firman Tuhan yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini, saudara, kita akan belajar bahwa perjalanan hidup kita ini adalah semua sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Nah, pada hari ini saudara, khotbah yang saya sampaikan sehubungan dengan tema besar kita, saya beri judul dibentuk dengan tangannya. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara bergantian, Bapak Saudara. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat kedua, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya 2-3 ayat. Pergilah dengan segera ke rumah tukang putri. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tanah itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, kita baca bersama-sama. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan itu saudara punya banyak cara untuk memberikan pengajaran, ya, untuk menyampaikan isi hatinya kepada manusia. Ya. Tuhan punya banyak cara. Karena kenapa saudara? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Dia Allah yang kreatif. Ya, dia punya banyak cara untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan isi hatinya kepada ciptaannya. Ya. Karena dia adalah Allah yang selalu terhubung kepada ciptaannya. Tuhan bisa memberikan pengajaran, Tuhan bisa menyampaikan isi hatinya kepada kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Dan ini merupakan cara yang utama bagi Tuhan, ya, untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita ciptaannya. Ya. Dan Tuhan juga dapat mengajar dan menyampaikan isi hatinya kepada kita, bisa juga melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bisa juga melalui hal-hal yang kita alami dalam hidup kita. Ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita bisa menemukan bahwa ada maksud Tuhan di dalamnya, ada pesan Tuhan di dalamnya. Tuhan juga bisa mengajar dan menyampaikan isi hatinya kepada kita, ya, melalui tanda-tanda, melalui perumpamaan-perumpamaan. Sama seperti waktu Yesus ada di dunia ini, dia selalu mengajar, menyampaikan isi hati Tuhan melalui perumpamaan-perumpamaan. Ya. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan pengajaran sekaligus menyampaikan isi hatinya kepada Nabi Yeremia melalui seorang penjuna atau yang disebut dengan tukang periuk, saudara. Ya, seorang penjuna. Di ayat 1 dan 2 tadi berkata, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya demikian, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Jadi saudara, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk pergi, dikatakan dengan segera. Artinya jangan ulur-ulur waktu. Pergilah dengan segera. Ya. Dengan tujuan apa? Di sana Tuhan akan memperdengarkan perkataannya kepada Yeremia. Dan Yeremia nggak bersoal jawab kepada Tuhan. Kenapa harus ke sana Tuhan? Di sini aja lah ngomong. Gitu. Kenapa harus ke rumah tukang periuk? Yeremia nggak begitu. Begitu ada perintah pergi ke sana, dia pergi. Ayat 3 berkata demikian, saudara. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan
ia sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu saudara, meja untuk mengerjakan bejana itu ada rodanya yang muter-muter itu saudara. Nah, kita melihat di sini saudara, ya, Yeremia bergegas pergi. Ya. Di ayat 3, ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi, saudara, dia langsung pergi. Dan ketika dia tiba di sana, dia tiba di rumah si tukang periuk itu, apa dikatakan? Kebetulan ya Yeremia melihat penjunan itu sedang bekerja. Saudara, bagi Yeremia mungkin ini hanya merupakan satu kebetulan. Tetapi sesungguhnya bagi Tuhan itu bukanlah kebetulan. Waktu dia datang ke rumah tukang periuk, dia lihat, wah kebetulan nih, lagi kerja nih tukang periuk. Kebetulan. Bagi manusia itu kebetulan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah mengatur segala sesuatu dengan baik. Ketika dia perintahkan Yeremia pergi ke sana, Tuhan juga sudah mengatur si tukang bejana itu, tukang periuk itu, penjunan sedang bekerja. Tuhan sudah atur itu. Jadi waktu Yeremia sampai, Yeremia melihat bahwa si penjunan itu sedang bekerja. Jadi saudara, hidup yang kita jalani ini bukan karena kebetulan. Saudara ada di dunia ini bukan karena kebetulan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Semua sudah dalam rancangan Tuhan. Amin, saudara? Saudara duduk di sini sebagai jemaat gospel community bukan juga kebetulan. Ada yang merasa kebetulan? Karena kurang kerjaan aku kemarin datang ke sini, nyangkutlah di sini. Enggak, bukan itu, saudara. Karena memang sudah Tuhan atur semua. Apa yang diperintahkan Yeremia? Diperhatikan Yeremia di sana, saudara. Apa yang diperhatikannya? Di ayat 4 berkata, waktu Yeremia nyampai ke rumah si tukang periuk, dia memperhatikan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia melihat bagaimana sang penjunan itu sedang membentuk tanah liat menjadi sebuah bejana. Ketika bejana di tangan itu, saudara, di tangan penjunan itu rusak, ia membentuknya kembali menjadi bejana lain. Dan Yeremia memperhatikan, ternyata sang penjunan itu, si tukang periuk itu, dia memiliki kedaulatan penuh atas tanah liat itu. Dia punya hak penuh untuk membentuk, untuk menghancurkan, bahkan untuk membangun kembali tanah liat itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si tukang periuk itu. Itu yang diperhatikan oleh Yeremia. Tidak ada hak tanah liat untuk protes kepada si penjunan. Kenapa kamu hancurkan aku kembali? Kenapa kamu bentuk aku lagi dengan bentuk yang berbeda? Dari hal itu Yeremia menerima satu pelajaran dan pesan dari Tuhan, bahwa seperti tanah liat di tangan penjunan itu, demikianlah juga kamu, hai kaum Israel, secara khusus dikatakan sini bangsa Yehuda, demikianlah kamu di tangan Tuhan. Ya. Ayat 5 dan 6 berkata demikian, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku berbunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan umatnya. Ia berdaulat untuk membentuk dan membangun umatnya, dan ia juga berdaulat untuk merobohkan dan membinasakan. Nah, saudara, ini juga menjadi pelajaran dan pesan Tuhan bagi kita, bahwa demikianlah hidup kita di tangan Tuhan. Kita ini diumpamakan seperti tanah liat, dan Tuhanlah sang penjunan itu. Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan saya dan saudara. Dia berdaulat untuk meninggikan seseorang.
Dia juga berdaulat untuk merendahkan seseorang. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Itu kedaulatan Tuhan. Saya juga gak ada janjian dengan WL, dengan lagu ini. Tuhan yang berdaulat. Bisakah kita protes? Tuhan, kenapa kau buat aku miskin? Oh Tuhan, kenapa kau buat aku kaya? Kan itu kedaulatan Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Tangan Tuhan yang membentuk kehidupan kita, saudara. Dan seperti penjunan yang membentuk tanah liat menjadi sebuah bejana yang indah, demikian juga Tuhan pasti akan memiliki maksud dan tujuan yang mulia dalam membentuk setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Nah, oleh karena itu saudara, melalui firman Tuhan ini, sebagai umat Tuhan, ya, Tuhan menghendaki agar kita mau memberikan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki, ya. Supaya kita sebagai umatnya memberikan hidup kita, memberikan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Dari teks firman Tuhan yang kita baca ini saudara, kita akan belajar mengapa kita harus memberikan atau mengizinkan hidup kita ini dibentuk oleh Tuhan. Ya. Karena di tangan Tuhan sang penjunan itu saudara, yang pertama, ya, kenapa kita harus memberikan atau mengizinkan hidup kita dibentuk oleh Tuhan? Karena di tangan Tuhan saudara, sang penjunan hidup kita itu akan dibuatnya menjadi berarti. Amin. Di tangan Tuhan sang penjunan kita itu saudara, hidup kita ini akan dibuatnya menjadi bernilai. Ayat 6 bagian B tadi berkata demikian saudara. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dikatakan kita ini seperti tanah liat saudara, ya, yang ada di tangan seorang penjunan. Kalau kita ambil segumpal tanah liat saudara, ya, gumpalan tanah liat yang tidak berbentuk, gumpalan tanah liat yang kotor, gumpalan tanah liat yang lembek itu saudara, nggak ada artinya sebenarnya, nggak ada nilainya. Kalau kita hanya melihat atau memegang itu hanya dalam bentuk gumpalan. Mungkin kalau saya tawarkan sama Pak Dokter, mungkin Pak Dokter juga nggak mau ngambil itu. Pak Dokter mau tanah liat, ini ada segumpal tanah liat, nggak mau. Karena bagi orang, bagi kita, apa artinya ini? Motor-motori aja nih. Nggak ada nilainya ini, tanah liat ini. Itu hanya gumpalan tanah biasa yang tidak berguna. Tapi ketika gumpalan tanah liat itu berada di tangan seorang penjunan, maka tanah liat itu akan dibentuknya menjadi sebuah bejana yang indah. Maka tanah liat itu menjadi berarti, memiliki nilai dan berguna. Dari sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai. Dari sesuatu yang tidak berarti menjadi berarti. Saudara, demikianlah juga dengan kehidupan kita. Di luar Tuhan, hidup kita ini tidak ada artinya. Kita bisa saja hidup, kita bisa saja bernapas, kita bisa saja beraktivitas, kita bisa saja punya segalanya, tapi kita tidak bisa menemukan makna dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Tapi ketika hidup kita ini berada di dalam tangan Tuhan, maka kita akan menemukan makna hidup kita yang sesungguhnya.
Saudara, ini memberi arti kepada kita bahwa kita ini sesungguhnya adalah manusia-manusia berdosa, manusia-manusia yang tidak berarti, manusia-manusia yang berada dalam kesia-siaan dan sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi oleh kasih Allah yang begitu besar itu, melalui karya salib Yesus Kristus, Ia telah mengangkat hidup kita dari kesia-siaan. Ia membentuk kita menjadi manusia yang baru dan menjadikan hidup kita berarti di hadapan. Itulah arti dari ayat ini, saudara. Seperti tanah liat di tangan penjungan, demikianlah kamu di hadapanku. Kamu itu tadinya manusia berdosa, manusia yang tidak punya arti, tidak berguna. Tapi di tangan Tuhan, Dia jadikan hidup kita berarti. Di tangan Tuhan, Dia jadikan hidup kita bernilai. Dari mana nilainya, saudara? Ataukah bisa kita ukur nilai hidup kita? Tidak. Karena nilai kita itu dibayar dengan harga yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang panen, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Maka sebenarnya, saudara, di luar Kristus hidup kita akan binasa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Kristus. Sama seperti gumpalan tanah liat tadi, saudara. Tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak akan jadi apa-apa kalau dia tidak berada di tangan seorang penjuru. Dia hanyalah seonggok tanah liat saja. Tapi ketika dia ada di tangan yang tepat, dia bukan hanya lagi segumpal tanah liat, tapi dia berubah menjadi bejana yang indah. Hidup kita di luar Kristus nggak ada artinya, saudara. Walaupun dunia ini kita miliki semuanya, tapi nggak ada artinya, karena kita akan berakhir dalam kebinasaan. Tapi ketika hidup kita ada di tangan Tuhan, maka Dia jadikan hidup kita berarti. Dia jadikan hidup kita berharga. Saudara, murid-murid Yesus itu awalnya mereka adalah orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Murid-murid Yesus siapa mereka? Nggak ada orang-orang hebat murid-murid Yesus. Orang-orang yang dipandang sebelah mata. Karena pada saat itu yang dihormati itu perwira-perwira, imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, begitu ya? Ya, penguasa-penguasa Romawi itu yang dihormati. Tapi kalau model-model nelayan, model-model pemungut cukai, nggak ada itu. Awalnya mereka tidak dipandang, tidak berarti. Tapi ketika tangan Tuhan membentuk mereka, ketika Tuhan mengubah hidup mereka, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan berita Injil. Saudara, dunia bisa saja melihat kita tidak berarti, menilai diri kita dengan negatif, bahkan bisa memandang kita dengan sebelah mata. Tetapi ketika kita serahkan hidup kita di tangan Tuhan untuk dibentuknya, Ia akan menjadikan hidup kita berarti. Ia akan jadikan hidup kita bernilai dan berguna. Tanah liat itu menjadi berharga karena Sang Penjunan yang membentuknya. Demikian juga hidup kita. Nilai hidup kita bukan dari apa kata orang tentang kita, tetapi nilai hidup kita ditentukan oleh Sang Penjunan yang telah membentuk kehidupan kita, saudara. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, ya. Tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya, dia merasa hidupnya tidak berarti di hadapan manusia, tapi ketika Tuhan membentuk mereka, hidup mereka menjadi berarti. Ada Musa, saudara, ya, dari seorang yang pelarian, karena dia hidup dalam ketakutan karena membunuh seorang Mesir, saudara. Dia hidup dalam pelarian di Midian. Dia merasa hidupnya sudah gagal. Dia merasa hidupnya sudah tidak berarti. Tapi ketika Tuhan memanggil dia, ya, ketika Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan mengubahkan hidupnya dari seorang pelarian, dipakai Tuhan menjadi seorang pemimpin besar yang membawa orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ya.
Ada Daud yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Ketika Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya untuk menjadi raja, Daud tidak diperhitungkan, diingat pun tidak. Tapi anak kecil yang tidak diperhitungkan itu, ketika dia ada di dalam Tuhan, ketika hidupnya di tangan Tuhan, Tuhan bisa ubahkan, Tuhan bentuk dia menjadi seorang pahlawan dan raja yang luar biasa. Saudara, hidup kita ini akan menjadi berarti ketika tangan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Seperti murid-murid, seperti Musa dan Daud yang dibentuk Tuhan menjadi orang-orang yang berarti. Demikian juga Tuhan akan membentuk kehidupan kita. Amin, saudara? Ya, Tuhan pasti akan membentuk kita, menjadikan hidup kita bernilai dan berarti di hadapan. Nah, selanjutnya saudara, yang kedua, kenapa kita memberikan hidup kita dibentuk oleh Tuhan? Karena di tangan Tuhan sang penjunan kita itu, saudara, hidup kita akan dibaharuinya menjadi ciptaan yang baru. Tadi yang pertama tadi, dia jadikan hidup kita berarti. Yang kedua, di tangannya saudara, kita akan dibaharuinya menjadi ciptaan yang baru. Ayat 4 berkata, saudara, Yeremia 18 ayat 4. Dikatakan di sana, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi saudara, Yeremia memperhatikan penjunan itu bekerja. Ketika bejana di tangan sang penjunan itu rusak, maka penjunan itu tidak membuang bejana atau tanah liat itu, saudara, yang dikerjakannya itu. Dia tidak membuangnya, tetapi apa? Dia mengerjakannya kembali. Dia membentuknya kembali. Dia memperbaharuinya kembali. Nah saudara, begitu pula dengan Tuhan kepada kita, umatnya. Sekalipun kita sudah pernah gagal, kita pernah jatuh dalam dosa, kita pernah mengalami kehancuran, kita rusak oleh dosa dan kejahatan kita, tapi Tuhan tidak pernah membuang saya dan saudara. Tuhan tidak membuang kita. Seperti bejana yang rusak itu, Tuhan mengambil kita, Tuhan mengangkat kita kembali. Dan yang sudah rusak itu dibentuknya kembali, diubahkannya kembali, dipulihkannya kembali menjadi ciptaan yang baru. Itu yang Tuhan kerjakan, saudara, dalam kehidupan kita manusia. Dia tidak memandang kita seperti barang yang tak berarti atau sesuatu yang sia-sia. Dan kasih Allah itu diwujudkan dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Injil, saudara, Tuhan Yesus datang bukan untuk membuang orang-orang berdosa, melainkan apa? Dia datang untuk memulihkan, membaharui, menyelamatkan manusia yang telah rusak oleh dosa itu. Lukas 19 ayat 10 berkata demikian, saudara. Ya, sebab anak manusia datang untuk apa, saudara? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan tahu bahwa manusia itu sudah masuk dalam dosa, sudah jatuh dalam dosa, tapi dia tidak membuangnya. Dia tahu bahwa manusia itu sudah rusak karena dosa, dia tidak membuangnya, tapi dia datang untuk mencarinya. Dia datang untuk menyelamatkannya. Dia datang untuk memperbaiki dan memulihkan. Itu Tuhan. Itulah dalam pribadi Kristus dinyatakannya kasih itu. Kalau kita melihat betapa jahat dan berdosanya Saulus, saudara, yang menganiaya dan membunuh umat Tuhan, itu pun tidak dibuang oleh Tuhan. Betapa jahatnya bangsa Israel, tegar tengkuknya, suka memberontak, menyakiti hati Tuhan, disuruh menyembah Tuhan, malah menyembah berhala.
Disuruh beribadah kepada Tuhan, malah beribadah kepada dewa-dewa lain. Tuhan utus nabi-nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan, nasihat, teguran. Mereka memalingkan telinganya. Mereka tidak mau dengar. Itu pun Tuhan tidak membuang mereka. Saulus juga demikian. Betapa jahatnya dia. Tuhan tidak membuang dia. Justru Tuhan membaharui kehidupan Saulus, sehingga dia menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dari Saulus menjadi Paulus. Dari seorang penganiaya jemaat Tuhan menjadi seorang pemberita Injil. Kalau melihat latar belakang dan kejahatan Paulus di masa lalu, dosanya di masa lalu, saudara, tentunya banyak orang yang akan menolak dia. Bahkan murid-murid Yesus pun dan orang-orang percaya lainnya awalnya sempat menolak dan tidak menerima Saulus. Karena mereka tahu latar belakang kehidupan Saulus ini seperti apa. Rusaknya, parahnya, kejamnya. Mari kita baca Kisah 9 ayat 10 sampai 16. Saudara. Kisah 9 ayat 10 sampai 16. Dikatakan demikian, saudara. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ini murid Yesus, saudara, salah satu murid Tuhan lah ya, orang percaya. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Nah, waktu datang perintah itu kepada Ananias, saudara, untuk pergi mendoakan Saulus, apa jawab Ananias? Ayat 13. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Udah banyak kudengar tentang si Saulus ini. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang yang memanggil namamu. Jadi Ananias pun sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, sempat awalnya menolak Saulus ini, saudara. Ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Islam. Di mata manusia, Saulus ini seorang yang kejam, seorang pembunuh, seorang penganiaya umat Tuhan. Tapi di mata Tuhan, justru dia adalah alat pilihan yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa lain. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, itu tadi Ananias, saudara. Kita lompat di ayat 26. Ayat 26-27 berkata, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Ya, setelah tadi peristiwa Ananias mendoakan dia, ya, Saulus pulih, saudara, dia bisa melihat, dan dia bisa melayani, bersaksi, dan dia pergi ke Yerusalem. Setiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Manusiawi lah memang ya. Ya, itu manusiawi memang. Mak gawat ini. Gabung pula dia sama kita ini, pembunuh ini kan gitu. Dieksekusinya pula nanti kita. Ya kan? Pasti gitu mungkin murid-murid. Jangan-jangan dia ini menyamar ini. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia. Nah, lihat. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, di tangan Tuhan hidup Paulus diubahkan menjadi ciptaan yang baru.
Manusia boleh menolak kita, manusia boleh tidak menerima kita, tapi tidak dengan Tuhan, saudara. Justru Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan mengasihi orang-orang yang hidupnya telah rusak. Tuhan mengangkat dan Tuhan memulihkan serta membaharui manusia-manusia yang telah rusak. Saudara, apa yang diharapkan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Yeremia ini, saudara? Hanya satu yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu pertobatan. Hanya itu. Kalau saudara baca nanti sampai ayat 17 Yeremia itu, saudara, yang Tuhan harapkan, Tuhan kehendaki dari umat Israel itu adalah pertobatan. Ya. Jika mereka bertobat, maka serusak apapun hidup mereka, Tuhan pasti akan pulihkan keadaan mereka. Tapi jika mereka berkeras hati, maka Tuhan akan menghancurkan kehidupan mereka, saudara. Ya. Tapi justru di cerita ini, saudara, di Yeremia ini, bangsa Israel memilih untuk mengeraskan hati kepada Tuhan. Mari kita baca Yeremia 18 ayat 7 sampai 12. Ya. Yeremia 18 ayat 7 sampai 12. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ya. Jadi kadang kala Tuhan punya kedaulatan, punya rencana, ya, untuk menghancurkan, untuk merobohkan sebuah kerajaan atau bangsa. Ini bukan hanya berbicara bangsa dan kerajaan, saudara, berbicara juga kehidupan kita, berbicara juga pelayanan kita dan seluruh aspek kehidupan kita. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Jadi kalau Tuhan melihat, ya, satu kerajaan, satu bangsa, satu umat begitu jahatnya, dan Tuhan ingin merencanakan untuk membinasakan mereka, tapi ketika Tuhan melihat mereka bertobat, maka Tuhan membatalkan rencananya itu, dan Dia memulihkan keadaan umat itu. Ayat 9, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Nah, ini sebaliknya, saudara. Kalau Tuhan melihat ada satu bangsa kerajaan, ya, Tuhan punya rencana untuk memberkati, untuk membangun mereka, ya. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesal aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Nah, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah kamu yang jahat, dan perbaikilah tingkah kamu dan perbuatanmu. Hanya itu yang Tuhan kehendaki bagi umat Israel. Bertobat. Kalau kamu bertobat, aku akan pulihkan keadaanmu. Aku akan baharui hidupmu. Tapi ayat 12, tetapi mereka berkata, umat Israel berkata, apa, saudara? Tidak ada gunanya. Sebab kami hendak apa? Berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti apa? Kedegilan hatinya yang jahat. Kurang apa lagi kasih Tuhan itu? Tapi justru umat Israel memilih untuk mengeraskan hati, degil hati, saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak Saudara, ya, mari kita serahkan dan percayakan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka serusak dan sehancur apapun kehidupan kita saat ini, Tuhan pasti akan memulihkan hidup kita. Tuhan pasti akan membaharui kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah menolak dan membuang saya dan saudara. Di tangannya kita akan dipulihkannya, dijadikannya menjadi ciptaan yang baru. Ya. Maka dalam 2 Korintus dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang terakhir, saudara, mengapa kita harus memberikan hidup kita dibentuk oleh Tuhan? Yang ketiga, karena di tangan Tuhan, saudara,
hidup kita ini akan dibentuknya untuk menjadi tujuan yang mulia. Kembali dalam ayat 4 tadi berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, ya dikatakan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi si penjunan itu saudara, ketika dia membentuk sebuah bejana, tentu dia punya tujuan untuk bejana yang dia bentuk itu. Karena tanpa maksud dan tujuan, pasti ada tujuannya. Dia bentuk mungkin dengan model bulat, ya kan? Dia mungkin bentuk dengan model panjang, saudara. Tentu ada tujuannya. Ya, pembentukan itu saudara yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, saudara. Sampai pada akhirnya tanah liat itu terbentuk sesuai dengan yang dikehendaki oleh si penjunan itu. Nah, saudara, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kehidupan kita yang telah rusak oleh dosa akan dipulihkan dan dibaharui kembali oleh Tuhan. Ya, Tuhan membentuk kita bukan supaya hanya kita hidup, tetapi supaya hidup kita ini sampai pada tujuan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi dunia ini. Itulah kenapa Dia membentuk hidup kita, saudara. Supaya hidup kita ini untuk mempermuliakan Dia. Supaya hidup kita ini menjadi alat di tangannya. Masing-masing kita dibentuk oleh Tuhan, ya, dipersiapkan oleh Tuhan dengan tujuan atau dengan panggilan yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita yang dipanggil sebagai gembala, ada yang dipanggil sebagai pengajar, ada yang dipanggil sebagai pendoa, ada yang dipanggil sebagai pelayan-pelayan, dan lain sebagainya. Tapi walaupun panggilan setiap kita berbeda, saudara, tujuannya adalah satu, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, supaya hidup kita ini mencerminkan gambar diri Allah, mencerminkan Kristus. Maka itu sebabnya kita dibentuk, diproses. Dan proses itulah yang tidak mudah, saudara. Kalau kita lihat tanah liat dibentuk jadi bejana, kadang tanah liat itu diremas-remas gitu ya, disiram, dipukul-pukul, ditekan-tekan, diputar-putar, gitu saudara ya. Kadang proses hidup kita juga begitu. Kadang Tuhan izinkan kita diputar-putar, pusing kepala kita karena masalah menumpuk gitu ya. Ya kan? Seperti tanah liat yang dibakar itu, saudara. Kadang kita juga mengalami panas karena emosi, mungkin menahan emosi gitu ya. Mungkin kita harus diproses Tuhan melalui keadaan yang sulit, melalui penderitaan, melalui banyaknya pergumulan, saudara. Tapi kalau kita melihat dan menyadari bahwa ini adalah proses dari Tuhan untuk membentuk saya menjadi serupa dengan Kristus, maka kita akan sukacita menjalani. Amin, saudara. Jadi jangan terus kita putus asa, berkecil hati ketika kita mengalami satu keadaan yang menurut kita nggak nyaman bagi kita, nggak baik bagi kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan sedang memproses kita dengan cara itu. Dia sedang membentuk kita menjadi bejana yang indah. Emas itu menjadi murni karena dia dibakar, saudara. Bejana itu menjadi indah karena dia diputar-putar, diremes-remes, ditekan-tekan, dipukul-pukul, saudara. Makanya dia jadi bejana yang indah. Kalau nggak begitu, nggak jadi. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus, maka kita juga harus beri diri kita, merelakan hati kita diproses oleh Tuhan. Nah, Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, kesusahan, masalah nggak selesai-selesai. Itu sedang Tuhan menjadikan kita pribadi yang kuat di dalam. Amin, saudara. Amin. Ya. Dalam proses pembentukan ini yang Tuhan mau dari kita adalah apa? Kerelaan hati. Mau nggak kita merelakan hati kita? Mau nggak kita relakan hidup kita dibentuk oleh Tuhan? Mau nggak kita merelakan diri kita diproses oleh Tuhan sehingga kita menjadi bejana yang indah di tangannya dan menjadi alat kemuliaan bagi Dia? Itu
Itu yang perlu kita renungkan dalam hati kita, saudara. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, sekali lagi Tuhan mau membentuk hidup kita, yang setiap umatnya menjadi sesuatu yang indah di hadapannya, karena Dialah Sang Penjunan kita. Saudara, mungkin di antara kita ada yang berpikir hidupku sudah hancur. Mungkin ada yang berpikir di antara kita aku sudah gagal. Mungkin ada di antara kita yang berpikir hidupku telah rusak karena dosa. Mungkin juga ada yang berpikir kayaknya rumah tanggaku sudah tidak tertolong lagi, sudah nggak ada pengharapan lagi untuk dipulihkan. Saudara, di dalam Tuhan Sang Penjunan kita selalu ada pengharapan. Amin. Ya. Tangan Tuhan sanggup membentuk hidup kita menjadi pribadi yang bernilai. Serusak apapun, sehancur apapun kehidupan kita, Dia sanggup memulihkannya dan menjadikannya baru. Dan Dia bentuk kita kembali kepada tujuannya yang semula, untuk mempermuliakan nama Dia. Maka mari kita belajar, saudara, merelakan hati kita, merelakan diri kita untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang selalu Dia sampaikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan ini, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita ini adalah seperti tanah liat di tangan Sang Penjunan. Dialah penjunan itu, saudara. Dan Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan saya dan saudara. Ketika Dia membentuk hidup kita, Dia punya maksud dan tujuan yang mulia atas kehidupan kita. Satu hal yang harus kita yakini, bahwa Dia merancangkan yang baik atas kehidupan saya dan saudara. Kita akan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu,
Di dalam Dia selalu ada pengharapan. Tangan kasih-Nya selalu terbuka, menunggu setiap kita datang kepada Dia. Kalaupun kita merasa selama ini hidup kita tidak berarti, mungkin kita merasa hidup kita tidak bernilai, mungkin ada di antara kita yang merasa hidup kita sudah gagal, sudah rusak, sudah hancur. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa Dialah Sang Penjunan kita. Hidup kita itu ada di tangan Dia. Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan saya dan saudara. Dan apapun keadaan kita, seperti apapun kondisi kita saat ini, Dia Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Hidup kita yang tidak berarti diubahnya menjadi berarti. Hidup kita yang sudah rusak tidak dibuangnya, tapi Dia perbaiki kembali. Dia bentuk kembali menjadi ciptaan yang baru. Hidup kita yang sudah rusak tidak disia-siakannya, tetapi Dia pulihkan dan Dia bentuk untuk tujuan yang mulia, menjadi alat kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita memberikan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Di luar Tuhan, hidup kita tidak ada artinya. Kita akan binasa. Tapi ketika kita persembahkan hidup kita di tangan Tuhan, Dia akan berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Relakan hatimu diproses oleh Tuhan. Mungkin saat ini proses yang kita alami tidak nyaman bagi kita, mungkin menyiksa daging kita. Ada penderitaan, ada kesusahan, kesulitan, kekurangan, setumpuk masalah menghimpit kita. Tapi ingatlah bahwa itu adalah cara Tuhan memproses kita, membentuk kita menjadi pribadi yang baru di dalam Dia. Tetaplah kuat, tetaplah bersukacita, dan tetaplah hidup di dalam damai sejahtera-Nya. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu. Bentuklah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang menjadi rencana-Mu, kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami, semakin Tuhan genapi dan semakin Tuhan nyatakan. Jadikanlah kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu, sehingga hidup kami betul-betul layak di hadapan-Mu, dan hidup kami betul-betul untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Melalui hidup kami bisa mencerminkan karakter Kristus, mencerminkan gambar diri Allah, sehingga melalui hidup kami orang dapat melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Tanamkan firman dalam setiap hati kami, materaikan dengan Roh Kudus. Hamba terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tapi hamba berdoa kiranya Engkau terus berbicara dalam setiap hati jemaat-Mu Gospel Community Tuhan. Berikan pengertian pemahaman yang baru akan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami mau belajar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya saat ini hidup kami dibentuk oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru, menjadi bejana yang baru, menjadi bejana yang indah di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya undang para pelayan perjamuan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan ini juga Tuhan kami akan menerima perjamuan kudus. Kami mau kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan melalui perjamuan kudus ini kami kembali diingatkan betapa besar kasih-Mu Bapa bagi kami. Engkau merelakan Yesus Kristus bagi kami mati di atas kayu salib, berkorban hanya untuk menyelamatkan kami, hanya untuk menebus kami, hanya untuk menyucikan kami, sehingga kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur anugerah yang begitu
Dan biarlah kami melalui perjamuan kudus ini, kami dipersatukan di dalam Kristus, menjadi milik kepunyaan Kristus. Layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan, urapi kami, layakkan kami, mampukan kami untuk melayani Engkau dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara percaya bahwa anggur di tangan kanan kita ini adalah darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang telah berkorban mati bagi kita. Tuhan yang telah berkorban untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau selamatkan kami. Kami berdoa dan bersyukur bersama kita katakan amin. Salam semuanya. Kita bersyukur telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita semua diberkati. Amin. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ubi Daula yang sudah memberkati kita melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kita juga bersyukur telah mengikuti perjamuan tubuh Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang beribadah pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pengumuman kita kegiatan gereja untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, ibadah pendalaman Alkitab PH Kamis 9 Oktober 2025 pukul 19 WIB di gereja. Yang kedua, ibadah doa bersama Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 15.30 WIB di gereja. Yang ketiga, konser Gismo Sabtu 11 Oktober pukul 18 WIB di gereja dengan tuan rumah Kesia Daji. Yang keempat, ibadah Minggu 12 Oktober 2025
pukul 10 WIB di gereja dan ibadah Go Kids di gereja di lantai 4. Yang keenam, Gospel setiap minggu pukul 16 WIB di Kompleks Sakura. Yang ketujuh, untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan pelayanan, mari kita bersama-sama saling mendukung dalam doa, dana, dan dana. Untuk itu, jemaat dapat memberikan lewat transfer ke rekening yang tertera di amplop persembahan. Laporan keuangan, sisa kas 28 September 2025, 22.283.654 rupiah. Total pemasukan 2.952.105 rupiah. Total pengeluaran 22.526.000 rupiah. Sisa kas 4 Oktober 2025 2.709.759 rupiah. Mari kita terus dukung pembangunan gereja, baik dalam doa, daya, dan dana. Lewat dana dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di slide pengumuman pembangunan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang lahir di bulan Oktober, baik yang tertera maupun tidak tertera. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebentar kita akan mendengar pembacaan laporan keuangan oleh Sekretaris Majelis Bapak Dr. Guntur Ginting. Baik, shalom saudara sekalian. Shalom. Ya, saya hari ini akan membacakan mewakili Ketua Majelis yang melayani ke Syria Ria. Laporan bulanan keuangan kita di bulan September. Saudara mungkin bisa melihat di depan saldo kita di akhir Agustus sebesar 23.484.54 rupiah, dan kemudian kita pemasukan di bulan September sebesar 22.617.000. Saudara bisa lihat item-itemnya lebih detail, nanti ada di bawah, maksudnya di lantai 1. Dan pengeluaran kita itu sebesar 21.424.400 rupiah. Sehingga kas kita di awal Agustus ini adalah 24.676.605 Oktober ya, sorry, 24.676.654 rupiah. Kalau khotbah nggak gugup, kalau baca begini gugup juga ya. Oke, saudara sekalian, ada beberapa lagi yang mau kita umumkan dari majelis. Saudara, kita kemarin sudah menandatangani berkas pendirian badan hukum kita dengan nama Gospel Penabur Kasih. Nah, nama kita di awal, kalau yang ikut dari awal, kita namanya apa? Persekutuan Penabur Kasih. Belakangan kita vote ya, kita mengambil nama Gospel Community Church. Jadi kita membuat badan hukum dengan nama Gospel Penabur Kasih. Kedepan nanti badan hukum ini yang akan memiliki seluruh aset daripada JKI Gospel Community Church, termasuk nanti nama di dalam akte daripada sertifikat tanah yang sudah kita beli itu tidak akan nama perorangan. Jadi tidak ada satu orang yang nama di situ nanti. Jadi kita bisa terbebas dari rasa curiga, rasa takut dan lain sebagainya. Jadi gereja ini betul-betul menjadi ini milik Tuhan, tapi kita kelola secara bersama-sama. Nah, saudara sekalian, kedepannya kita akan terus berusaha supaya kita memang betul-betul sungguh-sungguh bersama-sama dalam segala hal ya di gereja ini. Sebisa mungkin kita akan sama-sama terlibat dalam setiap keputusan yang kita ambil dalam gereja ini. Kalau ada hal-hal mungkin yang selama ini saudara mungkin merasa tidak sesuai, kami mohon maaf. Kedepannya terus akan kita tingkatkan kebersamaan kita. Amin. Ya. Yang berikutnya juga mungkin minggu depan Ketua Majelis akan memimpin rapat atau musyawarah bersama kita untuk menentukan keputusan mengenai apa sikap kita terhadap pertambahan jemaat yang
sudah semakin banyak ya. Dulu kita khawatir bangku tidak terisi, sekarang kita khawatir mau kemana lagi bangku yang mau diisi kan gitu ya. Nah jadi sudah sangat padat sampai ke belakang, ada yang di tangga. Oleh karena itu kita punya 3 opsi sebenarnya kemarin. Yang pertama ibadahnya di lantai 1, diperluas dia di situ, tapi kelihatannya opsi ini banyak hal-hal yang negatif ya, dan ada banyak keberatan mengenai itu, sehingga opsi kedua kita menyewa ruko di sebelah ini ya. Jadi ada banyak hal yang positif kalau kita sewa ruko di sebelah ini. Lebih luas, nggak sempit-sempitan ya. Pujian juga bisa lebih bebas. Kalau di sini mungkin saudara tangan pak belaga sama kawan sebelah kan. Kalau sebelah ini mungkin nanti bisa agak lebih ya oke lah, bisa kan. Dan juga mungkin itu kita bisa adakan penari ya kan. Penari bisa ada gitu, jadi bisa lebih baik ibadah kita, bisa lebih semangat. Kalau di sini mau taruh penari di mana? Salah-salah nanti Pak Gembala nanti kena tamborin. Nah, jadi itu juga itu opsi kedua kita. Opsi ketiga kita adalah kita bikin 2 sesi ibadah. Nah, itu sesi apa? 2 sesi ibadah, ya. Ya lebih hemat memang. Ya karena kita memang kira-kira perlu sekitar 120 juta untuk kita mengadakan penjebolan ini ya, ruko ini ya, perluasan tempat ya sekitar 120 juta, lumayan juga untuk pembangunan itu kan. Nah, jadi itu termasuk sewanya dan juga perpanjangan, kan ini setahun kita pakai ya, jalan mau tahun kedua nih. Nah jadi kalau kita bikin 2 sesi ibadah kita bisa hemat. Tapi itu tadilah ya, kita baik-baiklah sama pelayan mimbar, sama pelayan yang lain, pelayan mimbar terutama sama yang khotbah kan 2 kali dia, ya kan, supaya jangan apalah semangat lah orang ini kan gitu. Termasuk juga guru sekolah minggu. Oh tapi enggak ya, guru sekolah minggu kayaknya sekolah minggu akan diadakan kayaknya di sesi kedua gitu. Jadi orang tua yang pada sesi pertama anaknya tinggal aja dulu supaya kids di atas gitu ya. Nanti mana yang mau kita pilih gitu. Ya termasuk kalau kita 2 kali ibadah, ada yang nggak jumpa lah kita, ya kan? Nanti nggak cocok jam ibadah kita sama bestie kita kan? Di sini kan enak, sama ke bawah bisa ketawa, jumpa, gitu ya. Kadang-kadang rame-ramenya enak juga ya, itu kan ya? Nah, ketemu kita di sini gitu. Nah, jadi coba kita timbang-timbang dulu seminggu. Nanti kita entah polling kah, entah mungkin kita musyawarah mufakat, itu tergantung ketua majelis nanti yang akan ini kan di minggu depan. Nah berikutnya juga kita akan adakan nanti momen untuk survei. Jadi kita akan kasih kesempatan untuk semua jemaat, kasih saran, kasih kritik, kasih terserahlah mau tulis apa di situ. Kita akan bikin kotak saran nanti dan ada momennya kita akan bikin nanti supaya saudara bisa memberikan masukan dan pasti semua akan dilihat, semua akan dibacakan dan dipertimbangkan dan kita upayakan untuk kerjakan. Kita yakin bahwa semua kita pasti punya masukan-masukan yang bagus untuk gereja ini. Amin. Baik. Dan saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili ketua majelis. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Pengumuman tambahan, rapat panitia Natal jam 3 sore di gereja. Mohon kiranya para panitia Natal untuk dapat menghadirinya. Dan sebentar kita akan beri persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang baik, terima kasih Bapak untuk ibadah pada hari ini Bapak. Terima kasih untuk lawatan-Mu Bapak. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau beri persembahan yang terbaik. Tuhan berkati persembahan kami, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi penuh dengan sukacita. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Sembari saudara mempersiapkan persembahan, mari kita naikkan satu pujian penyembahan kita berkat anak cucu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau, Bapa yang baik. Engkau sangat baik dan sangat baik Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biar pemakaian-Mu luar biasa untuk Bapak Gembala di tempat ini, Pak Bobi Tuhan. Berkati anak dan keluarganya semua Bapak, istrinya Bapak. Terima kasih Bapak, pakai dia semakin mendalam lagi Bapak. Biarlah untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan Yesuslah yang ditinggikan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh-Mu yang berkarya buat kami semua Tuhan. Dan biarlah Engkau terus kami Engkau perbaharui di dalam hati, perbuatan dan apapun yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapa yang baik dan juga persembahan yang Tuhan telah kami berikan tidak seberapa, tapi biarlah Engkau memberikan lebih lagi Tuhan kepada kami semua Tuhan. Berkati kami semua Bapa yang baik. Dan juga kami Bapa datang bermohon kepadamu untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kau berkatilah bangsa kami menjadi bangsa damai sejahtera Bapa. Kau berkati Tuhan rakyat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke Bapa. Biarlah Engkau terus pimpin kami bangsa kami Indonesia ini. Biarlah agar kami semakin maju bangsa kami ini Bapa. Kau berkati presiden dan wakil presiden dan para pemimpin negara ini Tuhan. Dan juga Datuk Rapat dan Kabupaten Labuan Batu di tempat ini Bapa. Biarlah pembangunan berjalan lancar di seluruh daerah Indonesia, mulai Aceh sampai Papua Bapa. Dan juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan para pemimpin negara ini Tuhan, baik presiden, wakil presiden dan juga bupati, wakil bupati dan juga semua Tuhan, para hakim Bapa, biarlah mereka membuat kebenaran, keadilan Tuhan dalam bangsa kami, bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan pembangunan semakin merata untuk Indonesia, bahkan juga Labuan Batu ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Semuanya kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, karena kami percaya Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ajaib Tuhan. Engkau akan memberkati semua bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja JKI Gospel Community Church ini ya Tuhan. Kau berkatilah Tuhan tempat ini Tuhan. Para gembala, majelis pengurus dan para pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan pemakaian luar biasa Tuhan. Benar-benar dari Tuhan, terus Tuhan berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat dan perlindungan-Mu Tuhan, serta penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, buatlah berhasil Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hidupkan Bapa. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah terus itu Tuhan, untuk kepujian nama Tuhan Yesuslah yang ditinggikan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat dan berkarya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Semuanya untuk kepujian, hormat nama Tuhan Yesuslah yang ditinggikan. Haleluya. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni dosa kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang Maha Raja, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah kita, karena kasih karunia, anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita keselamatan dan kehidupan, serta persekutuan yang manis, penghiburan daripada Roh Kudus yang senantiasa menolong, menguatkan dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Segala dunia berkasih-Mu, segala selamanya dari Dia.
Tuhan.